memulai pelajaran pada siang hari ini, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Untuk memupuk cinta kita kepada tanah air, Nusa dan bangsa Indonesia, mari kita sama-sama mengucapkan teks Pancasila. Saya minta kepada si Dewi untuk membacakan teks Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guru koreksi ya, tadi ada yang salah, yang sila yang keempat. Harusnya dalam, bukan dan. Gitu ya. Selanjutnya mari kita sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Kafirun. Dibuka, tolong Al-Qurannya. Kita sama-sama membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Saya Pak Guru akan mengecek kehadiran, kerapian, dan kebersihan kelas ini. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah hadir terus. Kerapian Pak Guru lihat dari Selasa rapi ya, menggunakan pakaian seragam atas putih, bawah merah, yang perempuan kerudungnya warna merah. Kebersihan ini walaupun sudah siang tetap ya, Pak Guru lihat kelas ini masih bersih, pertahankan kebersihannya. Masih semangat siang hari ini? Masih, Pak. Nah, walaupun siang tapi semangatnya tetap semangat pagi. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Muhammad Rasulullah. Siapa kita? Aku Pancasila Jaya. Materi pelajaran pada siang hari ini adalah tadarus Al-Quran. Masih kelanjutan materi dari minggu lalu. Masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Masih, Pak. Nah, apa itu? Saya, Pak. Ya, Tata cara pelaksanaan sholat raweh. ya betul. Tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama, melalui model pembelajaran cooperative learning, peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, dengan metode demonstrasi, peserta didik dapat menganalisis bacaan Al-Quran dengan benar dan lancar. Dan metodenya biasa tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan pemberian tugas. Siapa yang punya pengalaman melaksanakan tadarus bulan Ramadan kemarin? Saya, Pak. Ya. Saya melaksanakan tadarus di Langgar 3 kali khatam. Beri tepuk tangan untuk Dewi yang khatam 3 kali di Langgar. Ada lagi? Ya. Saya tadarus di masjid bersama teman-teman, selesainya makan takjil. Materi pelajaran pada siang hari ini yang pertama memahami tata cara tadarus Al-Quran, yang kedua memahami pelaksanaan tadarus Al-Quran.
Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita melihat tayangan video berikut ini. Aman, perhatikan, jangan baca yang lain. Asia, Pak Ustadz. Oh no! Hei, zaman sekarang belum ada kata Asia. Hingga akhirnya HP menyerang bumi. Anak-anak, ayo kita mengaji dulu. Demikianlah video pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, kalian berdiskusi kelompok. Kelompok A, anggotanya Ardan, Syahrir, Intan. Kelompok B, anggotanya Dewi, Ani, Udin, dan Suhan. Kelompok A bertugas mencari informasi tentang tata cara pelaksanaan tadarus Al-Quran. Kelompok B mencari informasi dari berbagai sumber, yaitu manfaat tadarus Al-Quran. Kalian boleh menyimak video melalui laptop, bisa mencari informasi melalui internet, atau dari buku-buku lain yang relevan. Silakan kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Habis, silahkan pada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok A, kami persilakan untuk presentasi terlebih dahulu. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok A. Membahas tata cara tadarus yang baik. Membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab apapun buku lainnya. Membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. A. Ketika akan membaca Al-Quran hendaklah berwudu lebih dahulu. B. Mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. C. Di tempat yang bersih. D. Berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. E. Dianjurkan menghadap kiblat. F. Membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Terima kasih untuk kelompok A yang sudah membacakan hasilnya. Langsung ke kelompok B untuk membacakan hasil diskusinya. Kami persilakan juru bicaranya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok B. Manfaat tadarus. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yang satu membaca, yang lain menyimak. Dengan tadarus diharapkan terbina kebiasaan membaca Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan tapi juga pada bulan-bulan lain. Manfaat tadarus Al-Quran antara lain: A. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Hati yang tenang. D. Obat hati bagi yang sedang susah. E. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. V. Memperlancar membaca Al-Quran. G. Terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. B. Memperoleh ilmu tentang Al-Quran. I. Memberi syarat bagi yang membacanya pada hari kiamat. Tepuk tangan untuk kedua kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Hasil diskusi, adakah hal yang mau ditanyakan? Kelompok A mau bertanya ke kelompok B atau sebaliknya? Silakan. Kelompok A mau bertanya, mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Kelompok B akan menjawab, dengan diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur banyak hikmah dan manfaat yang diperoleh, yaitu mendapatkan hati Rasulullah mudah dipahami dan dihafal. Penyusunannya sesuai dengan suatu peristiwa atau kejadian. Betul sekali untuk kelompok B. Gantian kelompok
B, siapa tahu ada hal yang mau ditanyakan. Kelompok B mau bertanya, mengapa Al-Quran tidak disusun sesuai dengan urutan turunnya surat seperti surat pertama Al-Alaq? Bab A akan menjawab, sebab surat pertama kali diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5. Jika disusun berdasarkan urutannya, nanti akan ketemu lagi surat Al-Alaq 1-5 di bab awal, dilanjutkan surat lain, dan kemudian kembali ke surat Al-Alaq lagi. Betul sekali untuk kelompok A, jawabannya tepuk tangan. Dua-duanya, kelompok A dan kelompok B, sudah mencoba mencari berbagai informasi dari berbagai sumber tentang tadarus Al-Quran. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang Pak Guru mau bertanya untuk semuanya, untuk anak-anakku semuanya. Yang pertama, apakah tadarus Al-Quran di bulan Ramadan wajib bagi umat Islam? Saya Pak, Ya. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tadarus adalah membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya sunnah bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Pertanyaan selanjutnya, apa keutamaan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan? Pak, Ya. akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Terima kasih. Udin telah menjawab pertanyaan Pak Guru. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, masih ada waktu kepada kalian. Silakan kerjakan LKPD yang sudah Pak Guru berikan. Tolong kerjakan, waktunya 10 menit. Waktunya habis, nanti LKPD-nya dikumpulkan. Sekarang mari sama-sama kita simpulkan pelajaran pada siang hari ini. Saya minta salah satu dari kalian untuk membacakan kesimpulannya. Kesimpulan 1. Tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan tartil dan menghayati isi kandungannya. Tartil berarti membaca Al-Quran secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang jelas dan benar. 2. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Di sekolah biasanya dilakukan pada siang hari menjelang sholat zuhur. 3. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yang satu membaca, yang lain menyimak. 4. Dengan tadarus diharapkan terbina kebiasaan membaca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga pada bulan-bulan lain. 5. Tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran supaya bacanya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Ya, terima kasih sudah menyimpulkan materi pelajaran pada hari ini. Belum ditutup, mari kita refleksi lebih dahulu untuk pelajaran pada siang hari ini. Pertama, bahwa kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Terbukti kalian menyampaikan hasil diskusi. Yang kedua, materi pelajaran hari ini kira-kira bermanfaat tidak untuk kalian? Bermanfaat. Jangan lupa di rumah kalian membaca Al-Quran. Untuk materi pelajaran minggu depan adalah kisah teladan Luqman. Kalian baca di rumah buku siswanya. Demikianlah pelajaran pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.